Halo mitra bisnis, tahukah Anda tantangan distributor saat ini maupun ke depan? Tantangannya adalah bagaimana distributor bisa bertahan hidup di tengah kondisi krisis. Oleh sebab itu, tanpa profit maksimal, distributor akan sulit bertahan. Kenapa demikian? Seperti yang Anda ketahui, bisnis distributor memiliki margin kecil. Lalu bagaimana agar distributor dapat bertahan? Kunci suksesnya adalah bagaimana distributor meningkatkan profit. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar distributor bisa bertahan dan profit? Pertama, pilihlah produk yang menguntungkan. Carilah produk yang fast moving sebagai produk utama. Meskipun produk fast moving seringkali profit di bawah 10%. Carilah produk yang memiliki margin di atas 10% untuk produk tambahan. Usahakan distributor bekerja sama dengan minimal 10 supplier. 3 supplier sebagai produk utama dan 7 supplier sebagai produk tambahan. Kedua, manfaatkan subsidi pembiayaan dari supplier. Bentuk tim penjualan mix produk dan eksklusif produk. Tujuan dibentuk tim penjualan eksklusif adalah untuk menghandle produk 3 supplier utama dan tim penjualan mix untuk menghandle 7 supplier produk tambahan. Apabila supplier menghendaki sales eksklusif, minta bantuan subsidi pembiayaan sales eksklusif. Subsidi pembiayaan bisa dalam bentuk gaji atau insentif. Jika memungkinkan, negosiasi minta bantuan supplier untuk subsidi insentif atau gaji salesman untuk produk yang bermargin kecil. Jika memungkinkan juga mengajukan subsidi gaji atau insentif untuk produk baru yang dipasarkan oleh supplier. Ketiga, manfaatkan anggaran promosi supplier. Hindari untuk mengeluarkan anggaran sendiri untuk promosikan produk supplier, karena ini bukan tanggung jawab distributor. Jika dari supplier terdapat anggaran promosi, gunakan anggaran ini untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, penjualan produk berpromosi, beli 1 produk bonus 1 produk. Upayakan target penjualan yang diberikan supplier dicapai 100% agar distributor mendapatkan bonus dari supplier. Keempat, rapikan operasional distribusi. Buatlah mapping wilayah penjualan, tujuannya agar aktivitas penjualan salesman tertata rapi, sehingga pemberian bahan bakar, parkir, dan uang makan kepada salesman sudah terstandar. Tujuan lain dari mapping wilayah penjualan adalah agar delivery service bisa mengikuti rute sesuai order-order yang telah didapatkan oleh salesman. Tujuan lain merapikan operasional distribusi adalah agar biaya operasional bagian penjualan dan delivery service hemat. Kelima, kelola kas keluar dengan bijak. Buat anggaran biaya operasional setiap departemen, sehingga uang keluar yang tidak perlu bisa diminimalkan. Serta bandingkan antara anggaran dan realisasi. Seperti yang diketahui di gudang dan logistik, biaya yang banyak keluar adalah maintenance kendaraan dan biaya bongkar muat. Di bagian marketing, jika melakukan promosi, maka kecilkan biaya promosi yang tidak perlu, karena distributor memiliki tugas distribusi produk, dan yang berpromosi adalah supplier. Di bagian finance dan accounting, minimalkan biaya-biaya terkait ATK, konsumsi, dan maintenance peralatan kantor. Fokuskan untuk mengendalikan biaya departemen yang kas keluarnya selalu melebihi dari anggaran. Keenam, carilah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain bisa dari penjualan barang bekas atau limbah di gudang yang bisa diuangkan, seperti dus bekas, karung bekas, botol bekas, atau yang lain. Oleh sebab itu, minta karyawan gudang untuk mengelola sampah yang ada di gudang dan gunakan pendapatan lain-lain ini untuk pembiayaan refreshing karyawan agar karyawan tetap produktif. Misalnya, outbound training di luar kota. Selain poin-poin yang sudah dipaparkan, kunci utama profit meningkat yaitu tingkatkan penjualan. Dengan demikian, biaya-biaya akan tercover dengan baik. Saya Franz M. Royan, Managing Director Grow Indo International Consultant, mengucapkan salam sukses.